Kenapa ada ilusi satu putaran versus dua putaran? Oleh Dr. Anton Permana, pengamat politik. Banyak pertanyaan dari masyarakat yang melek politik, kenapa ada salah satu paslon begitu gegap? Gempitanya mengkampanyekan keyakinan akan menang satu putaran pada Pilpres 14 Februari tahun 2024 nanti. Padahal, semua tahu dan secara kasat mata akan mudah terukur bahwa secara saintifik ilmiah dan fakta lapangan, kemenangan satu putaran yang berarti salah satu paslon harus meraih suara 50%. Plus satu suara dari tiga paslon yang maju sungguh tidak akan mungkin terjadi, kecuali melalui sebuah kecurangan yang super ekstraordinari dilakukan, di mana kecurangan tingkat dewa ini hanya bisa dilakukan oleh pihak penguasa. Ingat itu, berbagai tools dan narasi dipropagandakan secara masif melalui media massa. Bahkan berbagai lembaga survei terkenal pun seakan ikut berpartisipasi dalam hal itu dengan merilis hasil survei seolah-olah mendekati angka di atas 50%. Meski kita semua sudah tahu sama tahulah ya guys, perilaku lembaga survei saat ini gimana gitu loh. Artinya, tentu sebagai netizen Indonesia yang terkenal kepo sejagat perlu dong hal ini kita beda dan analisa bersama. Masa hanya lembaga survei dan para juru bicara itu saja yang bisa bicara? Katanya negara demokrasi. Nah, kalau dari bisik-bisik tetangga yang kita dengar, kenapa pihak sebelah itu begitu getol mempropagandakan akan menang satu putaran itu? Karena jawabannya adalah, 1. Mereka sudah tahu dan paham, kalau sempat Pilpres 2 putaran, maka peluang mereka akan menang di putaran kedua hancur lebur sudah. Kesaktian sebagai pemegang tongkat estafet kekuasaan akan rontok tok-tok itu sudah hukum alam di bumi Wakanda. Para Taliban, sponsor, loyalis, kelompok oportunis termasuk para elit politik dan oligarki pasti akan panik dan loncat pindah kapal yang mau karam. Bisa juga cari pelampung atau juga bisa ambil sekuci pindah haluan. Karena hal seperti itu sudah jadi tradisi di dunia perpolitikan negara Wakanda. Kapal mau karam, penumpang siap-siap tinggalkan nahkoda, sayonara. 2. Karena begitu banyaknya utang politik, utang ekonomi, bahkan utang ideologi yang harus dipenuhi sedangkan masa jabatan akan berakhir. Tentu semua utang itu hanya bisa dilunasi kalau masih berkuasa. Makanya butuh jaminan estafet kekuasaan dari darah daging politiknya sendiri dan komitmen politik yang kuat dari salah satu kandidat. Meski harus lompat pagar, berkhianat, dan durhaka kepada orang-orang serta kelompok yang membesarkannya. Yang penting jawabannya bisa kembali berkuasa dan punya power atas kendali kebijakan negara. Yang lain bukan urusan saya. Nah, cukup dua itu saja alasannya ya guys. Karena dua alasan ini cukup untuk menjawab pertanyaan judul di atas. So, manakah yang akan benar prediksinya? Satu putaran atau dua putaran? Biar waktu yang menjawabnya. Salam Indonesia Jaya.